mau nggak mau tahu nanti ujian mesti ngerti aja deh ya. Ya, ini SPSS-nya file yang baru ya. Jadi variable view yang pertama mesti masuk variable view dulu. Ini IPK gitu ya. Misalkan ini ya. Kemudian ini juga IPK karena dia desimalnya ada berapa nih di data kita nih. Data kita IPK itu desimalnya 1, kita sediain 2 lebih dari cukup gitu ya. Jadi di variable view-nya ini desimalnya ada 2, oke lah. Kemudian datanya adalah measurement-nya adalah apa nih? Numerik atau kategorik di IPK ini? Numerik. Jadi dia adalah yang mana nih? Scale ya, oke. Oke, ini udah semua udah oke. Balik-balik ke data view-nya. Halo, ini interaksi antara Excel dengan SPSS nih ya. Jadi berarti ini Excel-nya kita tinggal ambil aja datanya, kita copy, kemudian kita paste di SPSS-nya ya. Jadi kalau udah ada datanya tinggal copy aja begini, oke? Ya, selesailah sudah ini. Nah, kemudian masih inget nggak nih kalau datanya numerik mesti di analisisnya gimana, masih inget nggak? Analyze, terus kemudian apa? Deskriptif, Terus kemudian Referensi. explore, kemudian ini PK-nya masuk sini. Nah, yang penting adalah kita lihat nih plots-nya ini nih, kita masukin nih. Jadi statistiknya kalau kita klik ini kan 95% udah oke lah ya. Kalau kalian belum masuk sampai sana topiknya. Ya udah dong ya. Belum ya? Belum. Confidence interval belum. Oke. Ini plots-nya Anda ambil, ini ada tuh stem and leaf, tadi kan dia bilang pakai stem and leaf, terus box listed, kemudian histogram tadi kan ya, ini ya, dia ambil histogramnya, kemudian normality plots tadi yang saya bilang apakah dia bentuk garis lurus atau enggak tadi, lihat nggak nih? Ya, ini normality plots-nya dicetak, jadi kita klik OK, jelas nggak? Oke. Ya, oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama adalah rata-ratanya minnya adalah 2,94, mediannya 3,1. Jadi ada selisih sedikit ya, nggak mungkin persis sama, jelas nggak ya? Yeah. Tapi anyway datanya masih mendekati lah, nggak terlalu jauh-jauh banget begitu ya antara. Kan dia bilang nggak mungkin kita mendapatkan yang mesti persis sama min sama median sama mode, nggak mungkin bisa persis sama begitu ya, tapi kalau mendekati masih oke lah. Tapi kita lihat lagi di sininya nih, jadi biasanya saya ambil misalnya datanya ini ya, kita copy, kita pindahin ke Excel supaya kita bisa kerja gitu ya. Jadi ini saya paste di sini ya, kalian lakukan silakan yang punya. Kemudian yang kita pindahkan lagi ini data ini, copy, kemudian kita paste lagi di sini ya. Ini apaan ini? Oke, ini oke. Kemudian satu lagi adalah yang ini ya, oke. Yang pertama adalah kita lihat yang ini dulu ya, satu-satu ini ya. Ini data ini menunjukkan ini adalah ini ya. Kita blok-blokin aja. Kemudian mediannya adalah ini ya. Oke, untuk kepentingan kita aja nih. Kemudian biasanya tes normality ini bisa juga kita lakukan dengan ini nih yang namanya Shapiro-Wilk. Dia sebenarnya ada dua, satu lagi Kolmogorov-Smirnov ini lebih akurat yang ini, yang Shapiro-Wilk ini ya. Jadi kita biasanya pakai ini. Kemudian kita perhatikan dia punya p-value-nya. Ini nanti kalian belum bisa lakukan ini ya. Tapi anyway, kalau ini menunjukkan bahwa dia adalah normally distributed. Jadi dengan kita lihat angka p-value-nya ini, kalau dia lebih kecil dari 0,05 artinya dia lebih besar dari 0,05 maka dia adalah terdistribusi normal gitu. Ya, oke. Ditelenai dulu ya yang ini ya, karena belum sampai ilmunya. Oke. Kemudian yang dari tabel yang selanjutnya ini ya, kalian double klik gambarnya ini, diklik double klik, maka muncul ini. Kemudian
kemudian ini normal distributionnya ini kita klik ini nih, benar nggak? Kita klik, kita ambil yang normal, ini udah normal ya. Oke, kemudian kita tutup lagi, maka dia akan muncul gini ya. Kita escape, dia akan atau kita close saja. Kemudian kita close, dia akan masuk ke sini, jelas saya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya ada berapa bagian yang keluar dari kurva ini, jelas saya datanya ya. Tapi anyway, sebagian besar ada di dalam kurva ini, jelas kan? Ini menandakan bahwa dia mungkin masih normal distribution, jangan segala. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai stem and leaf ini. Stem and leaf itu, jadi yang kepalanya 2, ya itu ada 1, yang kepalanya 5, frekuensinya sorry. Jadi ada 2 yang kepalanya 1, ada 5 yang kepalanya 2 sekian maksudnya IPK-nya itu. Jelas nggak? Yang IPK-nya 1, sekian itu cuma ada 1 ya. Kemudian ini jadi dia bikin bentuk begitu tuh. Jadi kalau kita lihat dia bentuknya ini, jadi kan dia begini, kan ada bintang-bintang itu tuh ya. Terus ya, ini bintang 1, terus kemudian ini ada bintang berapa? 3 ya. Ada berapa? Ada 2 ya. 2 ya, ada 2 data di situ ya. Kan berapa? 5 ya. Ada 5 data aja kan? Kemudian yang itu ada 7 kali itu, betul nggak? Yang kepala 3. Ini yang kepala 1, yang ini yang kepala 2, ini yang kepala 3, jelas nggak? Iya. Gitu ya. Kemudian ada yang kepala 4, 1, gitu, jelas nggak? Begitu, jelas nggak? Nah ini kalau kita lihat, ini kan bentuknya hampir begini nih, jelas nggak? Ya, sama ini yang mendekati normal lah, jelas nggak? Kita putar lihatnya, jelas nggak? Ya, datanya masih kelihatan oke, jelas nggak? Ini tanda-tanda dia mendekati normal distribution, jelas nggak? Ya, sama nggak nih? Jadi ini yang namanya stem and leaf namanya. Yang tadi itu adalah histogram yang ini, jelas nggak? Histogram ini menggambarkan, kita lihat kalau bell shape-nya ini masih bisa masuk di dalam data ini, berarti ini kurang lebih dia normal, jelas nggak? Kemudian satu lagi ini yang tadi ini adalah normality plot itu tadi itu. Jadi kalau kita lihat ini garis ini, titik-titik ini masih mendekati dengan garis ini, ya, dengan garis yang menandakan dia normal, jelas nggak? Ya, nggak ngaco-ngaco, ada yang di sini, ada yang di sono, ada, jelas nggak? Ya. Ini oke lah, tanda-tanda dia normal. Ini nggak usah dilihat. Nah ini adalah box and whisker plotnya, masih ingat nggak? Jadi kalau dia simetris, gimana? Luas box ini sama gitu ya, kira-kira itu nggak? Ini kan kelihatannya yang ini lebih besar daripada yang ini gitu ya. Tapi nggak sampai ekstrim banget gitu ya. Jadi masih mungkin normally distributed. Jadi yang untuk meyakinkan ini, jadi ini secara visual yang kita lihat gitu ya. Tapi kalau yang mau kita pastikan, ini biasanya kita pakai yang ini nih, yang tadi ini, si Shapiro-Wilks ini, jelas nggak? Jadi sekali lagi statistik itu bukan ilmu pasti, jelas nggak? Yang harus mesti 2 kali 2 sama dengan 4, dia nggak seperti itu, jelas nggak? Dia kan namanya probability, kemungkinan, jelas nggak? Jadi kalian mengharapkan dia pasti dia akan normally distributed, itu nggak akan mungkin terjadi, jelas nggak? Jadi dia ya 90% masih normally distributed atau 95%, jelas nggak? Gitu, jadi nggak bisa benar-benar 100%, nggak ada yang 100% di probability itu, jelas nggak? Ya? Oke, jadi ini Anda bisa pindahkan, ini diklik lagi gambarnya, kemudian di copy, dipindahkan lagi ke Excel-nya. Begitu, terus kemudian di paste di sini, ya Anda cerita lah tuh ya, ini dikecilin, jadi itu nggak terlalu makan tempat. Oke, gambarnya segini cukup kan kita ya, ininya. Kemudian gambar yang ini kita ambil juga, yang mau ambil ini juga boleh, dari ini stem and leaf-nya, ada pindahin ke sini supaya bisa cerita gitu ya. Kalau mau cerita ini oke, ini kita taruh dulu.
nggak nih? Paham Pak. Ya, ini kira-kira normally distributed kalau begitu ya. Oke. Oke, terus kemudian yang ini kalian ambil lagi. Ini mau ambil di sini. Ya, ini menandakan dia adalah normal distribution ya. Ini ya, ini sebelumnya aja gambarnya. Kemudian yang ini satu lagi, yang ini kan kita bisa lihatnya biasanya kan kiri sama kanan gitu ya. Iya. Left school sama right school. Kalau ini jadi menceng ke bawah, menceng ke atas, jadi kalau begini gitu ya. Jadi, tapi biar ini kita putar aja dia. Ini kita copy, kita pindahin ke sini, ya. Kita pindahin ke sini, kita kecilin. Ya. Kemudian setelah itu Anda double klik gambarnya ini, double klik, kemudian rotate dia 90% ya. Jadi kelihatan dia adalah ini nilai minimumnya yang ini yang paling kiri, ini adalah Q1, Q2, Q3 dan maksimum. Jelas nggak? Jelas Pak. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa katakan ini menceng, cenderung menceng ke kiri sedikit, jelas nggak? Ya kan? Kalau tadi kan susah kita lihatnya terbalik gitu ya. Jadi kalau kita putar begini, dia akan kelihatan seperti itu. Jadi secara keseluruhan ini bisa dikatakan dia masih normal distributed begitu. Jelas ya? Oke, tadi kenapa jadi lari ke sana ya? Iya, karena kita topik normal distribution. Jadi cara kita menilai apakah dia terdistribusi normal atau tidak tadi itu ya. Kita bisa lihat dari histogramnya, bisa kita lihat dari stem and leaf-nya, bisa kita lihat dari normality plots-nya, bisa kita lihat dari box and biscuit-nya, jelas nggak? Atau kita bisa lihat juga dari tes Shapiro-Wilk-nya, jelas nggak? Ya. Jadi itu untuk mengkonfirmasi bahwa ini oke lah, masih terdistribusi normal, sehingga rumus-rumus yang kita pakai ini masih bisa dipakai, jelas nggak? Jelas nggak? Karena tabelnya itu namanya tabel normal distribution, jelas nggak? Kalau dia nggak normal ya nggak bisa dipakai dong, jelas nggak? Ya, oke. Jelas sampai sini ya? Iya Pak. Lagi nyari baru datang si Om. Susah gimana sih biar dimasuk-masuk? Oke, ada pertanyaan nggak nih? Di kopi dari salah. Halo, ada pertanyaan nggak? Ya Pak, saya pas mengkopi grafiknya itu, tanda yang ininya jadi beda gitu Pak. Beda kenapa? Apa ini? Ini asisten gua kenapa nggak datang lagi hari ini, sudah suruh keliling satu-satu, mati lah gua. Ini si Yuda kemana dia? Udah di grup saya kasih tahu dan kita mulai 7.30. Ayah, ini mesti kerjain sendiri ini. Tapi di Yuda, gimana kamu? Beda kenapa bisa begitu? Hah? Apanya yang beda? Bentuk grafiknya jadi beda. Apanya sih beda sih? Padahal datanya sama kayak belakangan sih. Ini udah lama kok. Kok bisa lain? Betul. Loh, itu mungkin data yang lain kali kamu copy. Datanya kan ada Yang lain gimana? Jadi yang lain kita nggak boleh. bawa Pak. Coba bisa nggak diplot double klik ini gambarnya? Nah tuh ambil ini. Itu dong, iya dong yang ambil situ. Ambil yang normal, udah normal kan? Udah. Escape aja, ini tutup aja. Dia langsung muncul di situ. Kenapa?
Julin kabel berarti pakai basic. Aduh yang detail-detail gitu aku juga nggak tahu lu nanya gua. Ini kan dibuang lagi pagi kopi lagi yang ini baru lagi apa? Bentuknya gini yang dibanding udah aku tanya yang kayak gini itu mana gua ngerti.